Kemudian jangan lupa nanti ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach Ibu. Nah, sebelum lanjut saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik. Nah, dalam proses coaching ini kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi tadi ini Bu, nih kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan lebih fokus ya, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, indikator pencapaiannya Bu? Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang sudah dia hadapi, juga bagaimana coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan atas apa yang harus dia lakukan. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga nanti proses coachingnya mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lumayan sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini apakah Ibu ada waktu luang untuk mendengarkan sedikit keluh ataupun kisah dari masalah saya? Tentu saja boleh Pak. Insya Allah saya ada waktu luang. Kebetulan saya sedang kosong juga. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, kira-kira saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan ke Ibu, saya bisa dapat suatu gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Seperti itu kira-kira Bu. Baik, apa kira-kira masalah yang sedang Bapak hadapi sekarang? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan suatu teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Pengawas sekolah saat melakukan supervisi tampak keberatan Bu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu, dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Begitu kira-kira Bu. Iya begitu ya Pak. Kira-kira apa hambatan yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut.
dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Iya Pak. Jadi kira-kira nih Pak, apa kelebihan yang Bapak rasakan saat Bapak itu belajar tanpa menggunakan buku teks? Kira-kira kelebihannya, Bu, bagi saya yaitu saya merasa lebih bebas dalam mengajar atau menyampaikan suatu materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari sebuah Merdeka Belajar, begitu Bu kira-kira. Jadi kalau Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks, jadi Bapak menggunakan sumber media apa kira-kira Pak? Saya menggunakan sumber belajar sebagian besarnya dari internet, Bu. Seperti video pembelajaran, artikel ilmiah, dan lain-lain, Bu, kira-kira. Oke, baik. Berarti menurut Bapak nih, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi, Bu, gitu, bagi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi dari sebuah pembelajaran, gitu kira-kira. Iya, baik. Saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber untuk belajar. Nah, semakin banyak yang kita gunakan maka semakin baik, karena semakin banyak sumber ilmu yang kita dapatkan ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, yang pertama saya akan menghadap ke kepala sekolah, Bu, begitu. Kemudian saya akan menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas tersebut. Kalau memang kemungkinan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham, gitu, Bu. Begitu kira-kira rencana saya, Bu. Ya. Nanti setelah bertemu kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan kepada beliau bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, Bu. Di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, begitu. Baik. Baik Pak, rencana itu sudah bagus menurut saya. Semoga Allah berikan kemudahan ya Pak ya. Amin. Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Oh, begini, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber, Bu, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, begitu, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Begitulah, Bu, kira-kira. Masya Allah, sangat bagus ya Pak ya. Saya sangat mendukung apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar seperti yang Bapak harapkan. Jadi bagaimana kira-kira perasaan Bapak hari ini setelah kita bercerita? Oh, sebelumnya terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing. Sekarang saya menjadi lebih tenang dan merasa lega akhirnya. Akhirnya ada solusi dari permasalahan saya, Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik ya, Bu ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Bu Sonia,
coachingnya sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Sonia tadi sebelum melakukan coaching, apa aja sih Bu yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah saya minta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, seperti itu Bu. Baik, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi itu sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana pada prosesnya tadi Ibu sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach Ibu, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bisa membuat coach Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, selain itu pada coaching ini juga Ibu sudah menerapkan coaching dengan baik tadi ya Bu. Selamat ya Bu Sonia. Nah, di sini sebelum kita akhiri nih, saya ada pertanyaan lagi Bu, satu lagi boleh ya Bu ya? Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi selama proses coaching, apalagi Bu yang ingin Ibu kembangkan? Apakah masih ada Bu? Baik Bu, tentunya kita sebagai manusia harus selalu belajar ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya masih sangat banyak. Di antaranya itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan saya akan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu kira-kira Bu. Luar biasa sekali ya Bu Sonia ya. Padahal tadi ketika menerapkan coaching itu Ibu menurut saya sudah luar biasa dalam menerapkan Tirta. Nah, sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari situ saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan indikatornya. Kemudian semoga nanti ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu dengan berbagi pengalaman lagi. Kemudian pada hari ini proses observasi saya cukupkan sampai di sini. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.